Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kita kembali lagi ke Trading Lab Galeri Saham, live on YouTube dan live on Instagram. Jadi kalau teman-teman nanti mau tonton ulang Trading Lab ini, Anda bisa langsung ke YouTube channel Galeri Saham. Untuk teman-teman di sini yang di YouTube ataupun yang di Instagram, silakan kalau ada pertanyaan tinggal tulis di kolom komen. Nanti saya akan pantau YouTube-nya dan akan pantau Instagram-nya juga. Oke, nah hari ini topiknya adalah, menarik nggak nih? Mencari saham emas. Maksudnya apa nih? Mencari saham emas. Nah, jadi dua ya, mencari saham yang related dengan emas dan mencari saham yang siapa tahu menjadi emas di tahun emas di tahun 2023 ini. Tapi kita lihat ya, kita lihat. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman tolong di YouTube dan Instagram, tolong dong tulis emiten kode saham apa aja yang bersinggungan dengan komoditas emas. Oke, silakan tulisnya di YouTube dan di Instagram. Oke, nah jadi sebelum saya lanjut di sini, saya mau ajak teman-teman untuk share di sini ya. Mana dia nih? Oke, kita akan lihat dulu IHSG, oke? Kita akan balik lihat dulu IHSG. Mungkin teman-teman sudah tonton, oke? Mungkin teman-teman sudah menonton Trading Lab sebelumnya. Kita bahas mengenai IHSG, oke? Mengenai IHSG. Nah, mengenai IHSG, jadi skenario kemarin ini jadi lebar banget ya di sini ya. Jadi banyak coretan ya. Saya ini dulu ya, saya hapus dulu sebentar. Kita sembunyiin dulu semuanya. Ingat selalu bahwa indeks kita itu sedang berada dalam fase apa yo? Sedang dalam fase konsolidasi besar. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, teman-teman bisa lihat nih ya, garis hitam tebal ini adalah range konsolidasi. Dan di Trading Lab kemarin yang kita bahas adalah pertama, oke? Yang pertama adalah indeks ketika rally, ketika menguat ini adalah membuat bearish flag. Terjadilah penurunan. Dan ketika mencapai penurunan ini, terbuka peluang untuk terjadi technical rebound. Dan terjadi nggak teman-teman? Kejadian nih. Oke? Ini kejadian nih di sini. Technical rebound. Nah, technical rebound selama dia masih berada di bawah trend line trajectory-nya flag ini, oke, di sini artinya berada di bawah level 6.900 ya, di bawah 6.900, maka kenaikan ini cenderung akan bergerak terkoreksi kembali. Terkoreksi kembali, gimana dong? Awal tahun udah jelek-jelek aja ngomongnya. Kita rasional aja ya teman-teman ya, kita rasional aja. Oke? Nah, jadi ini berpotensi terkoreksi kembali ke area support 6.600 atau dia berpeluang bergerak konsolidasi di kisaran ini. Oke, teman-teman perhatikan nih kotak merah ini ya. Yaitu di berapa? 6.550 batas bawah, 6.550. Batas atas di kisaran 6.850, 6.550 sampai 6.850. Jadi kalau dia tidak bearish, dia cenderung akan konsolidasi, gitu. Nah, skenarionya gimana sih? Nah, teman-teman lihat di sini kalau kita ganti jadi weekly, oke. Lalu ini ngelanjutin ya, ini nggak ada yang baru dari analisa IHSG, sama sekali tidak ada yang baru dari analisa IHSG, oke? Tidak ada yang baru sama sekali. Nah, ketika seperti ini, maka teman-teman bisa lihat bahwa ini ada pola apa yuk? Pola kemarin udah jago banget nih ngejawabnya nih ya, double top 1, 2, oke? Double top, maka dia berpotensi mengalami penurunan kalau tidak mampu bertahan di area 6.550. Oke, jadi technical rebound yang terjadi pada IHSG itu bukan
rebound untuk berbalik tren, teman-teman. Bukan rebound untuk berbalik tren. Jadi kalau saya kembali ke video deh. Kita kembali ke video dulu di sini. Jadi artinya apa? Mohon maaf ya. Jadi ternyata awal tahun ini saya I'm not the optimistic guy. Oke. Karena saya cenderung ini technical ya, ini technical. Ini bukan karena tahu info lah, tahu ini segala macam. No, totally enggak. Ini murni technical, saya share berdasarkan technical. Maka selama indeks kita masih berada di bawah 6850, oke. 6850, maka indeks kita itu cenderung dua nih. Kalau nggak sideways di bawah, dia turun. Tapi kalau dari sana kita mau bicara optimistik, maka indeks kita ya sideways saja. Oke? Sideways saja. Jadi kalau ditanya, ini indeks kita bisa apakah ini the worst is over? Enggak. Apakah dia bisa naik lagi balik ke 7.000 lebih gitu ya, 7.500? Enggak, belum, masih jauh. Jadi skenario-nya adalah sideways di bagian bawah 6550 sampai 6850. Tapi kalau dia mampu bertahan di 6550, dia akan turun menggenapi pola double top. Oke? Menggenapi pola double top. Nah, teman-teman. Kita harus ngapain dong? Oke? Pertama, saham yang turun jangan disimpan, jangan diinvest. Itu poin pertama. Oke, saham yang trennya tidak naik, jangan dicari-cari fundamentalnya. Fundamentalnya bagus, fundamentalnya gini, fundamentalnya gitu, bla bla bla, simpan aja. Jangan. Oke? Karena berapa banyak orang yang nyangkut dan merugi karena berpegang pada story di saham-saham yang dulu tinggi-tinggi, masih lagi tinggi-tingginya. Oke, jadi itu no longer relevan buat teman-teman. Tapi saya bukan bicara bahwa indeks bakal jelek, enggak. Ingat, ada sektor yang saya rasa menarik gitu ya. Tapi intinya adalah jangan berpegang teguh pada sebuah berita atau story yang ternyata tidak relevan di waktu ini. Yes, bisa jadi dia memang bagus, story-nya bagus, tapi terkena tekanan jual. Tapi jangan berpegang di sana dan menjadi denial bahwa ya udah saya nyangkut nggak apa-apa. Nggak bisa gitu ya. Oke, nah sekarang kita kembali lihat IHSG lagi. Kita kembali lihat IHSG. Nah, di sini lihat IHSG lagi, oke. Nah, jadi teman-teman, melihat IHSG yang geraknya itu seperti ini teman-teman kalau lihat coret-coret ini, mohon maaf, ini mungkin berantakan, tapi ini adalah lanjutan terus yang kita bikin dari sejak Desember. Oke? Dari sejak Desember. Jadi, kalau indeks kita tidak mampu bertahan, enggak sih, bukan gitu sih. Jadi gini deh, bahasa lebih halus ya. Bahasa lebih halus. Indeks kita expect akan konsolidasi di area, saya ganti warna dulu deh. Ganti warna orange. Ini orange ya. Nah, kalau dia berkonsolidasi di sini, maka kita bisa swing trade. Tapi kalau dia gagal bertahan di atas support 6550, kok bisa gagal bertahan atas support 550? Karena polanya kan double top. 1, 2, double top, oke? Jadi alasannya cuma karena ini, bukan karena dicari-cari, bukan gitu ya. Karena alasannya adalah dia gagal bertahan di atas support karena double top, maka dia potensi turun ke 6350. Ini. Tapi ingat, saya mau remind teman-teman semuanya bahwa ini bukan sesuatu yang sangat amat buruk. Oke, trust me, ini bukan. Kenapa? Saya hapus lagi semua indikatornya. Jadi untuk melihat big picture, indikator nggak boleh dipakai. Oke, kita hapus semua indikatornya. Maka teman-teman akan sadar bahwa 6350 di mana?
Di sini ya, 6350 ya. Oke, di kursor ini ya. Ini saya tarik garis gini. Nah, 6350 ada di garis merah ini. Oke, Anda akan tahu bahwa IHSG kalau benar-benar turun, oke, IHSG kalau benar-benar turun karena double top, turunnya kemungkinan besar tidak akan mencapai targetnya double top. Kelihatannya enggak? Jadi ini kita berskenario. Jadi kita sebagai trader, kita boleh melihat probabilitas, tapi tidak boleh memvalidasi langsung di depan. Tapi ini bicara skenario. Skenarionya adalah apa? Misalnya kayak tadi contohnya konsolidasi di area bawah 6550 sampai 6850. Tapi karena melihat dia ada pola double top, maka ada tetap peluang untuk dia jebol neckline-nya. Ketika neckline-nya dijebol, targetnya ke berapa? Double top kan gini nih. Target sini, geser ke bawah. Oke, itu jauh tuh. Kalau itu yang kita lakukan, maka targetnya ada di sini. Targetnya ada di mana? Di sini nih. Teman-teman lihat ya. Targetnya dari sini nih ya. Kurang lebih ya dari sini. Maka dia kurang lebih akan ke sini. Widih, 6200-an. Oke, 6200-an. Sorry, bukan dong. Gila, 5300, 5300. 200, 300, 400, 6.000, 5.500, 5.500, oke? Tapi ini nggak terjadi. Kenapa? Karena ada ini, teman-teman. Jadi inget ya, ini tuh angin segar nih. Karena ada ini, oke? Karena ada itulah garis merah ini, maka pola double top yang ditakuti oleh trader ini, kalau neckline-nya jebol, dia turunnya hanya sampai sini. 6350, tidak sampai sini. Nah, jadi nanti bakal banyak yang kecele nih. Jadi jangan share video ini ya. Video ini jangan di-share karena ini untuk teman-teman yang lagi nonton aja gitu loh. Oke? Bercanda. Oke? Nah, itu dia ya, teman-teman ya. Itu kurang lebih mengenai skenario IHSG. Nah, sekarang yuk kita coba cek yuk. Kita bicara mencari saham emas. Jadi apa sih tujuannya? Tujuan adalah kita mau cek komoditas emas dulu. Karena ini cukup menarik nih, karena apa ya? Istilahnya emas itu udah mulai bagus. Nih, weekly-nya ya. Udah sangat bagus, teman-teman. Kalau kita pakai moving average, kita pakai moving average standar, nih, dia udah di atas semua moving average. Cuma memang belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena MA50 udah di atas 200, tapi MA100 belum di atas 200. Jadi di sini ada tendensi, ada potensi dia berkonsolidasi dulu. Kurang lebih. Oke? Berkonsolidasi dulu. Tapi secara big picture, sebenarnya emas ini jadi kayak pola apa ya? Kayak pola apa ya? Kira-kira kayak pola ini gak sih? Kalau saya delete, kalau saya ilangin MA-nya, ini jadi kayak pola double bottom gak sih? Maksa, oke, gak apa-apa. Tapi efeknya tetap sama kalau ini tercapai. Gitu loh. Ini kayak pola double bottom di sana ya. Nah, di sini ada pola nggak sih? Nih, kita geser ya. Ini ada pola nggak sih? Ya, ini kan kayak pola double bottom. Efeknya naik. Ada pola lagi nggak ya? Kita coba lihat yuk. Oh, ada pola lagi nggak di sini? Ini bisa nggak ya? Inverted head and shoulder, tapi versi yang agak kurus shoulder kanannya. Kurang lebih nih, ini agak maksa sih. Cuman tetap aja konsepnya adalah dia bergerak rally ke atas. Nah, nanti misalnya ya, dia konsolidasi nih. Dia bergerak konsolidatif nih di sini. Konsolidasi, oke. Konsolidasi lagi di sini perlahan hingga MA100, MA50-nya di atas MA200. Ini bakal ada apa lagi yuk? Cup and
handle, naik ke atas. Jadi skenario-nya mungkin nggak sih skenario terjadi? Yes, tetap mungkin. Tapi ingat, ini bukan untuk divalidasi, dikonfirmasi bahwa ini pasti akan terjadi. Enggak, kita berskenario. Nah, dari sini ketika kita melihat bahwa posisi istilahnya apa ya? Posisi pergerakan gold komoditasnya itu bagus, maka kita coba yuk lihat saham-saham yang berada dalam exposure emas. Nah, di sini saya coba cek teman-teman udah bantu saya untuk share belum? Saham apa sih yang related dengan emas? Kalau di YouTube udah ada yang jawab nih, Antam. Oke, Antam. Lalu kalau di Instagram ada yang bilang MDKA. Apalagi di sini MDKA Archie, MDKA BRMS Antam. Oke, kita buka ya. Kita buka. Sekarang mulai dari Antam. Ini dia Antam, saudara-saudara. Bagaimanakah pergerakan Antam? Nah, ini Antam, kita bikin auto dulu di sini. Nah, kelihatan nih. Ini udah kali ke 3. Antam. Oke. Antam yang tadinya mencoba menembus MA200 gagal, kali ini gimana teman-teman? Yes, I did it. Berhasil. Oke, sekarang MA200 saya tongolin, tapi MA51 saya hilangin. Oke, ini kejadian seperti ini. Maka Antam ini berada dalam sebuah resisten swing. Nah, saya ganti warna hitam deh. Nah, kelihatan nih ya. Kenapa kenaikan dia ketahan? Oke? Kenapa kenaikan dia ketahan? Karena ketahan area previous high di sini dan previous high di sini. Ini ketahan nih. Ini kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di GS Pro itu disebut tuh adalah swing high. Swing high, teman-teman. Oke? Nah, dari sini apa yang berpotensi terjadi di Antam? Maka jangan berpikir bahwa Antam udah pasti bablas. Jangan dulu. Kita coba lihat nih, jarak antara harga sekarang dengan MA200 ini berpotensi menjadi area konsolidasi dulu. Saya nggak bisa bilang, pasti ke MA200 atau dia bergerak kayak gini doang. Pokoknya intinya kurang lebih seperti ini. Konsolidasi dulu. Tapi nanti suatu ketika, beberapa waktu ke depan, kalau dia bisa melewati area hitam ini, kalau area hitam ini bisa dilewatin, nah, ini ya, dilewatin, maka dia cenderung akan bullish. Ingat, ini ada gap di sini nih. Maka dengan demikian terdapat upside sekitar dari harga sini ke gap not bad 23%. Oke? Ini untuk Antam. Habis Antam apa? MDKA. Nah, MDKA gimana? Udah banyak coretan nih. Mirip ya? MDKA ya. Kalau MDKA ini lebih solid pergerakannya karena apa? Karena dia bertahan di atas MA200 cukup lama di sini. Dan kali ini dia bertahan lebih lama, bahkan melampaui MA200 dan melampaui resisten konsolidasinya. Nih, panah hitam ini. Enggak deh, nggak usah dilihat deh. Nanti jadi bingung. Oke, seperti ini ya. Jadi, Antam sama MDKA geraknya lebih unggul mana ya? Jelas MDKA, karena dia sudah bisa melewati kotak hitam. Skenario MDKA gimana? Jadi skenario MDKA adalah dia berkonsolidasi, menguji yang dulunya resisten menjadi support. Kalau kuat, maka dia cenderung akan kembali ke, coba lihat, ini ada gap tapi udah dekat, maka dia berpeluang ke area previous high-nya. All time high malah ya. All time high. Kelihatan nih ya. Jadi bensinnya ada nih teman-teman nih. Oke? Jadi bensinnya nih ada. Bensinnya apa? Harga komoditasnya. Oke? Jadi invest di emas batangan somehow tetap menarik. Hati-hati dengan invest di emas-emas digital. Lagi ada kasus ya. Oke.
Oke, lanjut ya. Ini MDKA. Lagi nih di mana nih ya? Di Instagram ada yang bilang Archie. Archie, yuk kita lihat. Nah, ini dia Archie. Kalau kita lihat secara tren moving average, maka baru kali ini dia berada di bawah, di atas MA 200. Oke. Lalu kalau kita hilangin semuanya, kita bersihin, maka dia ini sekarang kenaikannya tertahan area, kita bikin lagi ya, warna hitam lagi. Ini resisten. Jadi, Archie ini awal yang menarik bagi saya. Tapi dia harus membuktikan diri dulu. Ingat ya, membuktikan diri bisa bertahan di atas kotak hitam. Di area merah ini. Dia bisa bertahan di atas kotak hitam dulu. Ini dia. Kalau ini terjadi, maka dia cenderung bullish. Oke, sekarang kita pakai profit trader modul. Siapa tahu kelihatan untuk Archie. Oh enggak deh, dia masih konsolidasi. Oke, nih Archie ya, nih Archie. Jadi, dia harus mampu bertahan di atas kotak hitam ini. Ini pelajaran berharga kita dapatkan di bull. Oke. Nih, dia konsolidasi di sini. Saya ganti warna hitam lagi. Oke. Kita ganti warna hitam. Ini adalah resistennya. Oke. Nah, dia tembus nih resistennya nih. Dia menembus nih. Oke, harganya menembus resistennya. Tapi, balik lagi, ini mirip Archie kan? Mirip Archie. Tapi dia tidak mampu bertahan di atas kotak hitam. Maka dia ambles kembali. Kebayang teman-teman ya? Gitu ya. Jadi Archie itu potensial tapi menunggu bukti dulu. Buktikan lo bisa bertahan di atas resisten, baru gue percaya. Stock market itu, stock market itu tidak boleh gampang percaya. Di stock market, di stock trading, di stock investing tidak boleh gampang percaya, teman-teman. Jadi poinnya adalah buktiin dulu, baru gue ikutan. Tapi kalau dibuktiin dulu udah keburu tinggi, nah artinya Anda gampang FOMO. Ketika gampang FOMO, kita akan gonta-ganti saham, coba-coba saham, dan salah satu efek lainnya adalah titip sendal di mana-mana. Titip sendal di mana-mana, beli dikit. Udah beli dikit, jadi punya minimarket, barangnya banyak. Bingung gak itu mau diapain? Hati-hati. Jadi ketika kita berpikir, tapi kalau nggak beli sekarang nanti harga keburu tinggi. Hati-hati, artinya Anda orang yang gampang FOMO. Artinya gampang dipom-pom. Teman-teman, kita di Galeri Saham, kita itu berusaha untuk meredam. Oke? Kita berusaha untuk meredam. Meredam apa, teman-teman? Meredam kefomoan orang. Di situ, teman-teman. Meredam kefomoan orang. Kita nggak pernah kasih komando beli saham. Teman-teman kok perhatikan, kita di Galeri Saham, kita nggak pernah kasih komando beli saham. Di membership kita nggak pernah kasih komando beli saham. Tapi kita berikan toolsnya, teman-teman. Kita berikan toolsnya, kita berikan analisanya. Biar apa? Biar Anda bisa secara rasional untuk mempertimbangkannya di sana. Oke? Nah, jadi itu dia. Nah, by the way, jadi coba dilihat logik dari semua ini. Bahwa dengan harga komoditas emas yang cenderung bagus, Antam potensial, tapi butuh bukti. MDK potensial, tinggal tunggu konsolidasi sehatnya. Archie di awal mula tren naik, tapi butuh bukti dia bertahan di atas resisten. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi jangan serta-merta gini. MDK udah tinggi, Antam udah tinggi, Archie kan masih rendah, gue beli Archie aja. Hati-hati, itu kejadian dulu ketika MDK all time high, banyak orang beli PSAB. Setuju gak? Kenapa?
masih rendah. Kenapa? Belum naik. Akhirnya gimana? Saya nggak bilang bahwa Archie is the PSAB, bukan. Tapi intinya technical membantu kita menginterpretasi kondisi di market. Dan kemampuan Anda untuk stick with technical itu akan bantu Anda untuk meredam FOMO. Karena percaya nggak percaya, Anda alamin atau enggak, FOMO itu kunci kegagalan. Berat banget kata-katanya. FOMO itu kunci kegagalan. Tapi yes, faktanya gitu. Oke, lanjut ya. Di sini ada Antam, ada MDKA, ada Archie. Kita lihat lagi, ini ada yang bilang BRMS. BRMS, oke, ada BRMS, ada Harta, HRTA. Ini menarik nih, jarang orang ngomongin Harta. Yuk kita lihat Harta, teman-teman. Harta, HRTA, oke, HRTA. Kita buka BRMS dulu, BRMS dulu. Teman-teman udah bisa lihat kan di sini kan? BRMS underperform, lebih jelek dari Archie. Kenapa? Karena sahamnya masih berada di bawah MA 200. Archie aja sudah di atas MA 200. BRMS masih di bawah MA 200. Jadi masih berat. Jadi kalau in my opinion, BRMS bukan menjadi pilihan saat ini. Dia harus berada di atas MA 200 dulu dan bisa konsolidasi di sini. Tapi kan ketinggian, Pak. Ketinggian. Kalau udah konfirmasi di sini, udah ketinggian. Nanti ini dong, nggak bagus dong. Anda FOMO. FOMO, takut naik, beli di sini. Tahu gimana? Turun ke bawah lagi. Oke, teman-teman, saya nggak bicara mengenai sentimen atau apa ya, nggak. Tapi ini based on technical. Lagi yuk, HRTA, Harta Dinata Abadi. Wah, nggak. Nih, kalau grafiknya kayak gini, ini kalau saya sebutnya itu tulang ikan, maka ya tulang ikan. Yang makan cuman kucing. Yang tertarik cuman kucing. Kita harus cari ikan gemuk, bukan tulang ikan. Jadi ini, mohon maaf, no. Oke, apa lagi ya? Udah dong ya, MDK, BRMS, Antam. Nah, gini teman-teman, gini. Jadi kita tadi bicara Antam. Antam menarik ya. Antam menarik. Nah, yang menarik di sini adalah ada saudara Antam yang juga yang beda komoditasnya, tapi kalau gerak itu suka mirip-mirip. Apa yuk? Tins. Lucu nih. Ini jadi nggak relate dengan gold, tapi berpeluang bergerak seperti Antam. Nih, Antam naik, Tins naik. Oke? Antam naik, Tins naik. Tapi masalah dia di bawah MA 200 kan? Forget it. Nggak perlu. Oke? Antam kadang juga bergerak juga mirip-mirip sama Inco. Oke? Inco lebih bagus ya. Inco selalu berada di atas MA 200. Nah, jadi Inco ini geraknya itu gini nih. Karakternya nih. Ini Inco nih saham swing nih ya. Jadi Inco itu bergerak kayak gini nih. Gini. Nah, channeling. Jadi buy on support, sell on resist itu menjadi strategi yang ideal buat Inco ketika dia bergerak dalam fase tren naik. Tapi kalau bicara potensi gimana? Sebenarnya kalau lihat seperti ini, jadinya Antam itu akan lebih menarik kalau dia bisa bermain di sini. Gitu ya, teman-teman ya. Di situ. Oke, nah itu dia teman-teman. Itu dia mengenai mengenai mencari saham emas. Topik Trading Lab hari ini. Jadi kelihatannya kayak saham pilihannya nggak banyak ya, nggak banyak. Nah, jadi teman-teman, balik lagi seperti yang saya tadi sampaikan bahwa kita itu di galeri saham, kita itu advisor, independen, dan kita memberikan tools. Jadi teman-teman kalau lihat di produk-produk layanan kita itu kita selalu memberikan 3 hal sekaligus teman-teman. Plan, trading plan, insight seperti apa. Tapi nggak cuma itu, kita menyediakan tools. Semua member galeri saham memiliki
tools di trading view-nya, baik dari RS modul sampai profit trader modul. Yang ketiga, ada learning, ada pembelajarannya. Jadi di sini kita adalah membantu Anda untuk mendapatkan insight dan meredam kefomoan Anda di sana. Karena kalau kita gampang banget beli saham, gampang banget gonta-ganti saham, arti kita tuh FOMOers gitu loh, FOMOers. Nah, jadi nanti teman-teman bisa cek aja ulasan-ulasan, rekomendasi-rekomendasi dari galeri saham agar tentu bisa dapat referensi yang lebih netral untuk mendapatkan trading plan. Oh, by the way, jadi teman-teman bisa mendapatkan rekomendasi analisa teknikal dari galeri saham dengan subscribe ke free newsletternya galeri saham, teman-teman. Oke, free newsletternya galeri saham. Anda bisa buka website Anda atau Anda bisa dengan gampang di IG Live ini. Teman-teman yang di YouTube nggak bisa ya, saya nggak nyaranin. Tapi di IG Live, jadi teman-teman di YouTube tinggal pindah ke IG Live dulu. Untuk apa? Untuk lakukan ini. Jadi hanya ketika IG Live ini berlangsung, Anda bisa ketik email Anda di kolom komen. Oke? Di kolom komen, ketik email Anda, nanti tim kami akan bantu untuk compile dan dimasukkan ke dalam database newsletter, sehingga besok pagi Anda sudah bisa mendapatkan rekomendasi insight analisa dari galeri saham yang berbasis trend following ataupun swing trading di masa ini. Oke, jangan lupa hanya di Instagram Live, IG Live, ketik email Anda, tulis di kolom komen, nanti tim kami akan bantu compile untuk memasukkan email tersebut ke dalam mailing list kita. Gitu. Silakan. Sambil saya cek lagi nih, ada apa lagi nih? Kalau di YouTube, TMAS, MPMX masih ini ya, masih apa namanya? Masih di luar emas ya. Dari Pak Rizal, izin saran audionya kurang bagus bang. Iya nih, jadi saya speaker saya, mic saya lagi agak bermasalah. Jadi saya pakainya mic laptop. Ternyata mic laptopnya juga nggak bagus-bagus amat. Padahal ThinkPad loh, gimana sih? Nanti ya, next week udah akan lebih bagus pak. Oke, lanjut. Apa di sini ya? Mudah-mudahan ditahan sama Goto kok. Oh nih ISG ya turun, nggak bisa. Goto doang nggak akan mungkin bisa menahan ISG. Yang bisa menahan ISG adalah, oke. Ngomong-ngomong, yang menahan ISG itu apa sih? Anda harus lihat di sini. Mana ya? Ini. Mana ya? Untuk bisa, aduh heatmapnya nggak ada ya. Ya, sayang sekali. Di sini nggak ada, saya harus buka aplikasi yang lain. Jadi di Trading View ini tuh ada heat map mana yang paling gede, mana yang ada nggak sih di sini? Kalau di website kayak nggak ada ya. Saya sengaja buka website biar gampang refresh, cuman ternyata nggak ada heat map. Sebentar. Trading View heat map stocks ada nggak? Nah, coba deh. Stock heat map. Kita buka Indonesia. Nih, kelihatan ya? Nih, kelihatan ya di sini ya. Jadi, yang bisa mengerek IHSG naik adalah yang paling gede-gede ini nih. Coba lihat nih, sektor paling gede adalah finance. Oke? Sektor paling gede adalah finance. BCA nomor 1, BRI, Mandiri. Ini apa nih? BBNI, kecil banget ya, jauh ya. Jadi 4 ini harus naik baru ISG naik. Yang kedua apa? Bayan. Ya tapi Bayan udah tinggi banget sih, enggak lah. Telkom, ASII, oke, TPIA. Goto mana? Nih Goto. Kecil. Goto porsi itu lebih kecil dari TPIA. Lebih kecil dari BNI kayaknya ya, atau mirip gitu ya. Jadi kalau cuman Goto doang nggak akan bisa. Ini ada di heat map, teman-teman. Ini di heat map. Ngomong-ngomong, jadi untuk teman-teman di sini kan melihat trading view ya. Kita kan memakai trading view. Jadi teman-teman kalau belum pernah pakai trading view atau nggak tahu trading view itu apa, trading view adalah aplikasi analisa teknikal yang
yang universal. Anda bisa buka saham Indonesia, saham Amerika, saham harga komoditas, kripto dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau daftar TradingView itu bisa gratis. Oke, bisa gratis dan gunakan link dari galeri saham. Nanti setelah teman-teman IG Live ini selesai, teman-teman yang di YouTube juga setelah Trading Live ini selesai, Anda mampir ke Instagram galeri saham, jangan lupa di-follow, oke. Nah, DM, direct message, send message ke tim kami, Min, minta link TradingView gratis dong, gitu. Benefitnya apa? 2. Pertama, Anda dapat link TradingView yang bisa Anda daftar akun Anda gratis. Dengan gratis, Anda bisa langsung buka grafik saham apapun, segala macam, itu bisa. Tarik-tarik garis seperti yang tadi saya lakukan, bisa. Yang kedua, kalau Anda merasa TradingView ini bagus, Anda mau upgrade menjadi paket yang Pro, yang Pro Plus, yang Premium di TradingView ya, itu ada special rate kalau Anda mengambil yang basis annual. Jadi jangan lupa habis Trading Lab ini selesai, send message ke Instagram @galerisaham, jangan lupa di follow yang teman-teman dari YouTube. Min minta link TradingView gratis, pasti langsung direspons. Oke, lanjut. Nah, dari Pak Surya, ketika IHSG lebih ke arah downtrend, sedangkan saham yang dipegang ada di atas 3 moving average, pakai trend following atau swing trading, contoh Inco MDKA. Nah, gini, ini pertanyaan menarik. Ketika IHSG cenderung sideways, kalau lihat IHSG tadi kan di atas MA, udah di bawah MA 200, oke? Jadi konsolidasi dalam tren turun. Saham saya di atas 3 MA. Contohnya Inco dan MDKA. Saya lebih baik pakai trend following, buy and hold, atau swing trading, buy low sell high. Itu kembali lagi ke karakter sahamnya, Pak. Kebetulan Bapak tanya, MDKA, Inco, itu lebih cocok swing. Karena naik dia pasti turun lagi, naik dia pasti turun lagi, naik dia turun lagi. Pak Surya coba cek profit trader modul, trend color dia itu selalu gonta-ganti warna, Pak. Jadi nggak konsisten. Tapi beda ceritanya kalau Antam, Pak. Teman-teman, Antam. Kalau ini sama-sama, ini saham di atas 3 moving average. MDKA, Inco, Antam. Swing trade di MDKA dan Inco. Trend following di Antam. Karena Antam itu kalau rally, dia tuh tegas. Kalau MDKA, gini. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Pak ya. Oke, lanjut, kita lihat lagi. Apa sih saham yang relate dengan emas lagi? Ada lagi nggak sih? Apa ya? PSAB. Dari tadi kita singgung-singgung PSAB, kita nggak lihat PSAB. Oke, kita buka PSAB. Let's see. Nah, jadi ini kan posisi Archie, setuju? Ini kan posisi Archie. Nih, mirip ya. Skenario gini ya. Maka contohlah pergerakan di PSAB. Kalau Archie mampu bertahan di atas MA 200, maka dia punya potensi naik. Tapi ingat, jangan berharap naiknya kayak PSAB langsung naik seperti ini. Bisa jadi sahamnya naiknya perlahan, bisa jadi kenceng. Tetap seperti itu. Jadi jangan dicontoh bahwa naiknya bakal seperti ini, enggak. Tapi konsepnya adalah dia harus bisa bertahan di atas MA 200. Seperti itulah skenario dari Archie. Tapi kalau ditanya apakah PSAB itu layak dibeli, udah ketinggian. Gitu ya, teman-teman ya. Lalu, ini kok banyak yang ngomongin RALS ya. Coba kita lihat PSAB. Oke, MDK. Lalu, wih, ada Bro Hans di sini. Halo juga, Bro. Oke, lanjut ya. Apa lagi ya? Sama emas. Nggak ada. Oke, tadi bicara apa? Archie. Bukan. NICL nih, banyak yang ngomong nih NCL. Kita lihat yuk. Wis, naik terus.
Oke, naik terus. Cara mengikuti saham NICL ini adalah gimana? Pakailah RS modul. Nah, gini, pakai RS modul. Ini teman-teman akan mendapatkan RS modul di GS Pro, teman-teman. Di GS Pro membership kita. Tapi nanti bulan ini akan ganti nama. Ganti nama jadi Profit Trader Club. Woi. Oke, jadi harga saham kalau naik terus, dia berada di atas tangga merah ini simpen terus. Nggak ada alasan untuk dijual. Nanti pelan-pelan merahnya naik, tangganya naik. Kalau dia tidak jebol-jebol, simpan terus. Tapi apakah boleh beli di sini? No. NICL jangan beli di sini. No. Anda kalau mau beli di sini silakan, tapi kemungkinan besar Anda akan jadi exit liquidity-nya pemain besar. Jadi Anda boleh menjadi pahlawan bagi mereka. Tapi kalau bagi saya, jangan. Oke? Gitu ya. Apa lagi di sini ya? Coba kita cek lagi. Yang banyak ditanya di sini adalah Goto. Wih, Goto. Goto, kita lihat ya. Goto gimana? Goto ini supportnya, ini menarik ya. Goto ini supportnya naik terus nih. Support naik terus, harga naik. Nah, teman-teman coba perhatikan. Goto ini tuh, ini nggak untuk beli di pucuk sekarang, nggak. Tunggu konsolidasi. Tapi Goto tuh ada area gap yang lebar nih. Maksimum di mana? Maksimum itu di sini. 151 lah targetnya. Oke. Artinya upside-nya berapa? Upside-nya 29% lagi. Tapi ingat, kalau saya jangan beli sekarang. Karena apa? Karena udah cukup relatif di atas. Teman-teman, di atas. Tunggu konsolidasi nih, pakai lock deh. Tunggu konsolidasi dulu. Nah, gunakan RS modul. Kalau ada resist baru muncul, ada support baru muncul, dia break out, dia break resist, baru ikutan. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah beli di breakout pertama di sini, dia break, dibeli, besoknya naik, simpan aja. Gitu ya. Tapi jangan average up. Kenapa? Udah kejauhan. Lihat nih, dari sini ke bawah. Udah 21% resikonya. Kurang lebih gitu ya. Nah, jadi itu dia teman-teman. Itu dia mengenai saham saham emas, ya related dengan emas. Jadi yang teman-teman bisa lihat di sini adalah kita summarize sedikit ya sebelum kita udahan di sini. Udahan nih jam berapa ini? Oh ya, oke. Selesai lebih cepat. Kita summarize sedikit bahwa saham emas kita mulai dari MDKA. MDKA sudah di atas semua moving average, maka dia cenderung bergeraknya adalah uptrend. Lalu untuk Antam dia harus bisa bertahan di atas EMA 200-nya. Habis itu dia cenderung bullish. Lalu habis itu MDKA ini Archie dia harus mampu bertahan di atas EMA 200-nya. Baru naik dia baru naik, dia harus konsolidasi dulu. Skenario Archie Anda bisa lihat di pergerakan PSAB yang sudah terjadi. Gitu ya. Lalu kalau bicara BRMS, belum, itu masih di bawah EMA 200. Jadi tunggu dia di atas EMA 200. Sabar dikit. Tapi kan nanti naik udah keburu tinggi, ada FOMO. Oke, lalu apa lagi ya? PSAB udah, BRMS udah. HRTA, Harta Dinata. Jelek. Kenapa? Grafiknya tulang ikan. Ketika bicara grafik tulang ikan, maka yang tertarik hanya kucing. Kasar banget sih ngomongnya. Enggak lah, maksudnya ya grafik tulang ikan artinya nggak ada yang tertarik. Gitu ya. Oke, itu aja teman-teman dari saya mengenai Trading Live hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, untuk teman-teman yang mau mendapatkan link registrasi TradingView, pastikan Anda ke Instagram @galerisaham, direct message ke kami, minta link TradingView-nya gratis dong, gitu ya. Nanti kita akan respon, timnya akan respon untuk memberikan link TradingView gratis, agar Anda bisa analisa teknikal bareng-bareng bersama Galeri Saham. Dan satu lagi, kalau Anda sudah punya link TradingView gratis, Anda udah punya akun TradingView gratisnya, atau Anda sudah menggunakan TradingView, jangan lupa cek di YouTube channelnya Galeri Saham. Itu ada video mengenai multi time frame technical analysis.
Di situ kita ajarin gimana caranya menganalisa technical menggunakan TradingView, konsepnya itu seperti apa yang harus dilihat, apa yang harus dilakukan secara basic. Semoga itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat, sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.